Milik perorangan di buku Keadilan Sosial dalam Islam pengarang Hamka, halaman 53 sampai dengan halaman 54. Milik perseorangan, setelah jelas bahwa harta itu Allah sebenarnya yang punya dan setelah ditanamkan didikan jangan memandang harta sebagai tujuan hidup mudahlah membolehkan timbulnya milik perseorangan. Karena milik perseorangan itu hanya pada lahir saja. Sewaktu-waktu karena beberapa sebab pemerintahan negara berhak mengambil dan mencabutnya kembali milik perseorangan boleh timbul lantaran beberapa syarat yang kelak akan diterangkan. Dan orang berhak memelihara dan menjaga milik perseorangannya itu daripada dicuri, dirampas, ditipu oleh orang lain. Dia berhak mempertahankan haknya. Bahkan dia wajib mempertahankan haknya. Demikian pula si empunya milik berhak pula menjual, menggadaikan, mempersewakan, menghadiahkan, mendermakan dan mewariskan. Semuanya dalam lingkungan undang-undang. Yang tentu. Laki-laki berhak atas hartanya dan perempuan pun berbak pula. Bagi laki-laki ada hak pembahagian atas hasil usahanya dan bagi perempuan ada hak pembahagian atas hasil usahanya. An-Nisa 32, dan berikanlah kepada anak-anak yatim akan hartanya dan jangan dipertukar yang buruk dengan yang baik. An-Nisa ayat 2. Keras sekali perlindungan yang diberikan Tuhan dengan penjagaan pemerintah yang teratur supaya harta benda kepunyaan perseorangan itu jangan diganggu-gugat. Itu adalah hak luhurnya. Untuk melibat rahasia kerasnya hukum potong tangan janganlah dari segi potongnya melainkan dari segi hak sakti si empunya, yang telah mencurahkan keringat setiap waktu dan masa mengumpul berdikit-dikit. Keluar dari rumah pagi-pagi menghabiskan tenaga, tiba dicuri begitu saja pantaslah dipotong tangan si pencuri itu, merampok dan penyamun, menggarong harta orang membajak lanun sudah ada hukumannya, menganiaya mengemukakan dakwaan palsu semuanya terancam hukuman. Dengan memakai pengaruh kekerasan saja bendak memindahkan hak milik seorang ke tangan kita tidaklah dihalalkan oleh syara. Karena segan dan terpaksa dia berikan juga itu pun belum tentu halalnya, tidaklah halal bagi seseorang harta temannya melainkan dari sesuci-suci hatinya. Hadis, tiap-tiap orang muslim terhadap orang muslim haram darahnya, kehormatannya dan hartanya. Hadis. Harta itu berhak pula dia mewariskannya kepada warisnya yang telah ditentukan oleh agama Islam dengan pembagian yang telah jelas tertulis. Dan dia pun berhak pula mewasiatkan sampai sepertiga jumlah harta yang akan ditinggalkan itu kepada kaum keluarga yang bukan waris. Ketentuan waris-waris dan pusaka itu telah ada ilmunya yang tersendiri dalam hukum Islam yaitu faraid. Dalam keterangan hukum pertama telah kita jelaskan menentukan hak milik perseorangan itulah yang adil, kepayahan mesti berupah dan itulah keinginan asli manusia. Meniadakan ini adalah mengurangi kegiatan manusia untuk berusaha. Ajaran Marx yang terlalu bermimpi dan terlalu utopian terhadap hak perseorangan ini kemudiannya terpaksa diubah dan dikembalikan kepada garis hidup yang sebenarnya. Dalam undang-undang dari Rusia telah diakui hak perseorangan dan warisan, hendak mempunyai untuk sendiri adalah tabiat yang tidak dapat dikikis. Cinta menurunkan kepada anak adalah tabiat asli yang bukan saja ada pada manusia sedang binatang pun ada tabiat demikian. Keinginan ini bukan dibunuh karena tidak mungkin melainkan disalurkan. Bagaimanapun besar keinginan revolusi hendak meniadakan milik perseorangan yang telah berusia beribu-ribu tahun itu, namun dia hanya akan berhasil kalau sekiranya dari majelis manusia itu dikikis apa yang bernama kemanusiaan. Meskipun diperbuat suatu aturan meniadakan milik perseorangan maka peraturan itu tidaklah akan diterima dengan rela. Hanya kekerasan diktator yang akan dapat menjamin berlakunya aturan itu sementara waktu. Sebab diktator tidak senantiasa dapat dijamin kekuatannya. Belum ada diktatue atau diktator yang tahan lama. Sumber harta, setelah diadakan hak buat mempunyai harta karena tidak dapat dibunuh insting manusia buat memiliki, maka diberilah beberapa aturan bagaimana jalan-jalan buat mencapai harta itu. Sebagai juga diadakan aturan kemana harta itu harus dibelanjakan sehingga kekayaan jangan sampai merusak dan merugikan masyarakat bersama. Sumber harta, setelah diadakan hak buat mempunyai harta karena tidak dapat dibunuh insting manusia buat memiliki, maka diberilah beberapa aturan bagaimana jalan-jalan buat mencapai harta itu. Sebagai juga diadakan aturan kemana harta itu harus dibelanjakan sehingga kekayaan jangan sampai merusak dan merugikan masyarakat bersama. Karena pada hakikatnya sebagaimana yang di atas diterangkan harta itu kepunyaan Allah dan masyarakat menjadi wakil Allah memelihara harta itu. Pemerintahan dilantik oleh masyarakat tadi buat mengatur dan menyusun membagi dengan adil.
Sebab-sebab buat mencapai keizinan itu ialah usaha seorang tidak akan diberi izin oleh pemerintah mempunyai kalau bukan dari usahanya. Dan tidaklah manusia akan mendapat melainkan dari hasil usahanya. Surat An-Najm 39, bagi mereka pembagian lantaran hasil usaha mereka, Baqarah 202.